Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah sekalian dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengaji, thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan semoga kesempatan ini bisa kita rasakan terus dan kita nikmati sampai akhir hayat kita sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Para jamaah sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara kita mengeluarkan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan materi suratul Fatihah yang bersumber dari kitab Fathul Manan. Sedikit demi sedikit akan kita bahas. Kita lanjutkan, kemarin sudah sampai di huruf apa? Huruf ta ya. Huruf ta. Maka setelah ta, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah ta, kita beralih ke huruf nun. Nun sudah kita bahas, maka kita beralih ke sebelahnya adalah huruf ro. Bagaimana huruf ro bisa kita ucapkan dalam kita membaca Al-Quran? Ini huruf ro ini huruf yang populer ya, huruf yang apa? Populer ya. Karena ada ciri khusus, ciri yang memberikan apa namanya, orang itu bisa dikatakan fasih atau tidak ya, roh. Maka bagaimana menurut kitab Fathul Manan ketika seseorang mengucapkan huruf roh? Bismillahirrahmanirrahim. Ra medal saking pucukipun ilat. Ra keluar dari pucuknya lidah. Yang namanya lidah itu kan ada pucuk, ada tengah. Ya, maka ra itu dikeluarkan dari pucuknya lidah. Pucuk ya, bahasa Indonesianya pucuk apa? Ujung ya, ujung. Tapi kadang bahasa Indonesia sudah dijawakan atau bahasa Jawa sudah
Indonesia. Ya, mungkin semua sudah tahu pucuk atau ujungnya lidah. Ya. Saket kalian mahrajipun nun. Nah, sama dekat dengan mahrajnya huruf nun. Ya. Nah. Kalau kita ucapkan dengan ucapan radirubar, radirubar, rarirubar, radirubar. rarirubar, Nah, seperti nun, naninuban, naninuban, naninuban. naninuban, Itu huruf ra. Nah, nun sama naninu. Nun itu keluar dari lidah, ya, pucuknya lidah. Nun. Ra, ya. Radiru bar. Maka sifatnya apa? Sifatipun jahar, ya. Jahar itu jelas roh. Infitah. Infitah itu terbuka. Idlaq, inhiraf, takrir, cekapan, tarqiq, lan tafkhim. Nah, ini yang perlu difahami. Kalau ra itu ada sifat khusus, ada dua, ada sifat tarqiq, ada sifat tafkhim. Tarqiq itu tipis, tafkhim itu kandel, tebal dan tipis. Jadi ra itu kadang kita ucapkan dengan tebal, kadang kita ucapkan dengan apa, tipis. Tidak semua itu ra itu sama, ya. Maka harus kita pahami ketika ra itu ada fathah, ra ada dhammah, ra ada sukun, ra ada kasrah, ini beda-beda, ya, harus kita bedakan, ya. Nah, makanya ada ciri tarqiq dan ciri tafkhim, ya. Maka sedikit sifatnya ra itu, yang tarqiq itu biasanya ra yang berharokat kasrah. Seperti contoh min syarri, ya, apa? Min syarri, bukan min syarri, ya. Walaupun ada tasdid tapi ra-nya ra kasrah, maka dia dibaca tipis. Jangan min syarri, itu kurang pas, ya. Tapi tipis, min syarri, ya, syarri. Nah, itu namanya tipis. Ini sulit dipraktekkan kadang, ya, kalau tidak benar-benar tahu dan mau mengamalkan, ya. Ini namanya ra kasrah yang dibaca tarqiq. Nah, yang tafkhim, yang tebal banyak. Ra yang berharokat fathah, ra yang berharokat dhammah. Nah, itu harus tebal. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim, itu ra-nya tebal. Ra tebal. Oke, kita lanjutkan ra yang tarqiq dan yang tafkhim. Ambil contoh, kalau ra tarqiq adalah ra yang berharokat kasrah, kalau ra tafkhim yang tebal yang berharokat fathah atau dhammah, ya. Maka dalam
suratul Fatihah ada kata Ar-Rahmanir Rahim. Ro-nya harus apa? Tebal, tafhim. Kalau di surat Al-Falaq ro-nya tipis ya, karena berharokat asra. Min syarri, syarri ya. Nah, itu walaupun ada tasdid tapi berharokat kasrah dibaca tarqiq. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu ro-nya harus kandel. Jangan Ar-Rahmanir Rahim ya. Ar-Rahmanir Rahim. Tetapi dalam kitab Fathul Manan, bagaimana kita melafalkan Ra'ul Quran boten leres dipun sangetaken kederipun lan dipun sangetaken samaripun. Jadi ra itu tidak boleh banyak kedernya dan kurangnya keder, jadi harus sedang saja ya. Kadang ada orang baca ra-nya ngederin sekali, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ya itu kurang pas ya. Itu kekederin itu ya. Maka ro itu yang kalau orang tua bilang kaya wong cedal kalau bilang ro ya. Ro riru baru. Itu jangan terlalu keder ya. Ojo jangan gemes kalau mengucapkan huruf apa? Ra. Ar-Rahmanur Rahim. Itu terlalu ya, kurang pas ya. Walaupun serasa apik ya, bagus ya, tapi sebenarnya itu kurang pas. Terus ketika dipun latih kawaos engkang sekeco, harus dilatih terus ro itu biar enak ya, biar enak. Roriru baru, jangan rorirubar ya. Nah, itu bubar jadinya ya. jadinya bubar ya. Itu ro biar enak ro itu ya. Lan leres kandel tipisipun ya, harus tahu ketika tebel dan tipis ya. Ingkang ngatos-ngatos lan cetha harus hati-hati, yang jelas ya, yang jelas dan hati-hati mengucapkan huruf ro. Menawi pinanggih nun lan lam, apabila ro itu ketemu dengan nun dan lam, seperti lafal wasbir nafsaka ya. Itu dibaca tipis apa tebal? Wasbir nafsaka. Nah, itu dibaca tipis. Wasbir nafsak ya. Wasbir nafsaka. Yo. Wasbir nafsaka. Wasbir nafsaka. Wasbir nafsaka. Wasbir nafsak. Wasbir nafsak. Ighfirli. 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 Itu dibaca tipis ya, karena juga ro sukun jatuh setelah huruf apa? Huruf kasroh. Tapi ada ro sukun jatuh setelah kasroh dibaca tebal, ada ya, seperti lafal irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jangan irji'i tapi irji'i. Itu nanti pembahasannya masih panjang tentang huruf ro. Ini hanya sedikit untuk bisa tahu bagaimana kita melafalkan huruf ro ya. Itu dari ujung lidah seperti huruf nun ya. Dan yang jelas ro itu kadang tipis, kadang apa? Kadang tebal. Jangan tebal terus, jangan tipis terus ya.
ndelok kahanan ya, lihat keadaan ya. Ternyata membaca Quran pun harus lihat apa? Lihat sikon, tidak asal jalan itu jadinya apa? Nabrak-nabrak, akhirnya lidahnya pelo ya. Nah, makanya harus berhati-hati ketika baca Al-Quran. Seperti kita naik motor harus juga hati-hati bagaimana saat berlari kencang, berjalan kencang dan berjalan lambat ya, seperti baca Quran ya, bagaimana harus tebal dan bagaimana harus tipis. Nah, itulah satu cara ya, etika dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak serampangan, tidak asal membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah mukjizat Allah ya, harus dibaca dengan hati-hati, jangan asal membaca, asal dengar, asal rampung cepet ya. Pokoknya dengan berhati-hati itu lebih aman ya, lebih selamat daripada asal membaca itu malah berbahaya. Maka huruf ra adalah satu huruf yang memiliki fadilah seperti huruf-huruf yang lain. Di dalam Al-Quran dikatakan wa birra'i rahmah, dan dengan huruf ra akan mendapatkan rahmah ya. Rahmat itu kasih sayang. Maka siapapun yang istiqomah dalam membaca Al-Quran, Allah akan selalu menyayangi orang tersebut ya. Maka jikalau orang itu setiap hari mendawamkan Al-Quran, Masya Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain ya. Ibaratnya nggak usah banyak doa, yang penting baca Al-Quran, Allah akan memberikan apa yang dia tidak berdoa, Allah lebih memberikan walaupun dia tidak berdoa ya. Itu rahmatnya akan selalu meliputi orang yang selalu membaca Al-Quran. Itu rahmah ya, wa birra'i rahmah. Insya Allah orang sudah diberikan rahmat oleh Allah, urusan duniawinya sudah tidak khawatir lagi ya. Kenapa banyak orang khawatir urusan duniawi? Ya karena kurang banyak membaca Al-Quran, jadi hatinya masih banyak keraguan. Nah, maka dari itu para jamaah sekalian dan para pemirsa, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau tidak pagi ya siang, kalau enggak siang sore, kalau enggak sore malam, agar Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang kepada kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Insya Allah. Itu pentingnya kita membaca Al-Quran. Rahmat Allah selalu meliputi kita sekalian. Wa birra'i rahmah ya. Dan orang yang selalu membaca Al-Quran juga akan selalu bisa memberikan kewelasan ya, memberikan kasih sayang. Hatinya kasih sayang dan orang lain juga memberikan kasih sayang pula. Nah, seperti itu ya. Maka orang-orang yang hafizul Quran itu biasanya ya dicintai banyak orang ya. Kalau kita lihat orang hafal Quran, ya udah banyak orang yang mencintai, mengasihi ya, karena mendapatkan berkahnya dari Al-Quran. Dan juga ada ancaman kalau orang hafal Quran itu tidak boleh disengiti ya. Nggak boleh disengiti, orang hafal Quran bahaya ya. Jare wong sok nguwalati ya, mantai. Nah itu makanya mari kita selalu membaca Al-Quran walaupun tidak hafal, lebih-lebih hafal ya.
Kalau kita tidak hafal, ya semoga anak-anak kita bisa hafal Al-Quran. Ya siapa tahu ya Allah Maha Kuasa memberikan sesuatu yang kadang tidak kita inginkan. Kadang Allah itu kan memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kadang yang kita inginkan Allah tidak kasih, ya, yang dikasih malah yang tidak kita inginkan, ya. Itu Allah, itu rahasia Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, membaca saja istiqomah itu selalu mendapatkan rahmat, apalagi selalu bisa hafal, ya. Masya Allah, luar biasa. Hafal Al-Quran itu luar biasa, ya. Di dunianya mulia, di akhiratnya pun mulia. Maka barang siapa yang hafal Al-Quran, besok di akhirat akan bisa memberikan syafaat kepada 7 orang yang dia kehendaki. Ya, seandainya anak kita hafal Quran, masya Allah, ya, kita akan mendapatkan syafaat dari anak-anak kita, ya, karena yang memberi syafaat itu adalah anak kepada orang tua, bukan orang tua kepada anak. Kecuali orang tuanya ulama, beda lagi, ya. Ulama duduk yaitu makane ora hafal Quran mau coba tenggeletik, ya. Makanya ketika kita tidak menjadi apa-apa, ya, maka harapan kita anak kita bisa menjadi apa-apa, minimal bisa baca Quran, maksimal ya bisa hafal Quran, agar Allah memberikan SK anak kita bisa mensyafaati kita, anak kita bisa mensyafaati orang-orang yang dicintainya, ya. Kalau nggak salah, orang yang hafal Quran itu besok akan memberikan 7 orang syafaat sing mau masuk neraka, akhirnya diberikan syafaat tidak jadi masuk neraka. Pingin, ya, harus pingin, ya. Harus, maksudnya pingin punya anak hafal Quran, ya. Alhamdulillah, itu harus pingin. Masalah besok kenyataan atau tidak usah dipikir, pingin saja, ya. Apa, insya Allah Allah akan memberikan jalan atas keinginan kita, insya Allah, amin, ya. Nah, itu belum tentu semuanya, ya. Karena Al-Quran ini akan diberikan bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran, ya, mencintai orang-orang yang mencintai Al-Quran, gitu, ya. Nah, itu ra, ya. Jadi sekali lagi, ra ini adalah huruf yang asyik, ya, huruf yang kadang tebal, kadang tipis, tidak tebal terus, tidak tipis terus, dan juga jangan terlalu ketebalan, ya. Nanti malah baper, ya. Ya, jangan ketebalan, ya. Ya, seperti orang cedal. Cedal bahasa Indonesianya apa? Cedal, ya, sama, ya. Cedal, masya Allah, itu roh, ya. Kadang ada yang mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, contoh, ya. Ada yang mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, itu ada. Jadi ada yang mengambilnya dari pucuk ilat, pucuk lidah, ada yang mengambilnya dari hampir tengahnya lidah, gitu, ya. Itu ada yang berpegangan seperti itu, ya. Tapi yang paling gampang, ya, mengikuti kitab ini, keluarnya dari pucuk lidah, itu paling gampang, ya. Maka kalau ada orang mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh nirrajim, atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu boleh, ya.
Kadang ada yang berpegangan mengucapkan seperti itu, atau yang seperti ini, Ar-Rahmanir-Rahim, ngeter sedikit ya, keter tapi sedikit. Nah, itu yang diharapkan dalam kitab Fathul Manan. Mengikuti Fathul Manan saja, kalau benar kita nggak usah ngelirik yang lain, pasti baik ya. Kadang kita lebih mantap dengan satu apa yang kita tekuni, itu malah akan lebih lebih baik daripada ngerti semuanya, pingin ini pingin itu. Bagaimana ya, harus kita pegang salah satu. Fokus ya. Oke. Itulah bagaimana cara mengeluarkan huruf ro dan fadilahnya huruf ro. Kemudian setelah ro, maka ada huruf jim. Huruf apa? Jim. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Nah, jaji jubaj. Jaji jubaj. Oke, itu huruf jim. Bagaimana menurut Fathul Manan? Menurut kitab Fathul Manan, jim medal saking tengahipun ilat lan cetak nginggil ingkang lersi. Jim itu keluar dari tengahnya lidah. Ya, dirasakan tengahnya lidah dan langit-langit yang atas. Ya, jadi lidah ini ya, ini lidah umpamanya, ini ditempelkan di langit-langitnya mulut. Ja, ya. Ja. 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 Jajiju. Jajiju. Baji. Baji. Ya, tengah ilat. Nah, tengah lidah. Nah, Ja. sifatnya apa? Nah, itu ja. Ja itu sifatnya ada seperti kemarin tok, namanya kolkolah. Mantul. Nah, kolkolah itu mantul. Dan tipis tarkik ya. Tiang Jawi umumipun boten saged ngreksa sifat syiddah lan jaharipun, mila wajib sampun kados co. Huruf Jawi utawi campur apa? Shin ya. Itu apa? Shin. Shin. Jadi gini, mengucapkan huruf jim itu jangan sampai melipir ke huruf ca. Ya. Jangan ca. Tapi ja. Nah, jangan ja. Ja nanti melipir ke huruf c, ca. Ya, Kados ar-rajim. Jangan ar-rajim. Ya, ar-rajim. Yuwajjihu, ya. Yuwajjihu. Lujji. Ya. Fijajan. Fijaja. Itu ya. Jadi jim itu kalau mengeluarkan tidak boleh mengeluarkan nafas. Jajiju. Jangan jajiju ya. Jajiju. Jajiju. Baje. Jalan-jalan, ayo. Jalan-jalan. Jajan jagung. Jagong. Nah, itu huruf apa? Huruf jim. Ya. Oke. Kita lanjutkan jim ya. Nah, ketika mengeluarkan huruf jim
tidak ada nafas yang keluar. Jajiju baj, tengah lidah tempelkan ke langit-langit mulut, ya. Jalan-jalan, jajan jagung, jajan jagung, jagong-jagong. jagong-jagong. Nah, itu huruf apa? Huruf jim. Masya Allah, ya. Memang kadang terlena jim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadinya jim, ya. Jim. Nah, bukan jim tapi jim. Nah, hati-hati ya, itu jim. Nah, yang penting nafas harus kita rasakan, keluar lagi, ya. Nafasnya terasa nggak? Nah, jim, ya. Itu contohnya tadi fijajan, fijajan. Loji, yuwajjihu, yuwajjihu, ar-rajim. ar-rajim. Kemudian ingkang ngatos-ngatos qalqalahipun harus hati-hati ketika dia masuk ke bacaan qalqalah seperti lafal rijzan, yuk. Rijzan, 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 mantul rijzan, rijzan, rijsan, rijzan, rijsan, rijzan. taj'aruna, Taj'aruna, tujzauna, 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 tujzauna. ijtanibu, 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 ijtanibu. mantul, ya. Jadi jam aj, ya. Jajiju baj. Nah, itu namanya qalqalah, mantul. Mantul ketika apa? Jim di tengah kalimah ataupun jim di akhir kalimah. Itu sifatnya qalqalah yang harus difahami. Qalqalah nanti ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Maka pembahasannya insya Allah nanti pada season yang selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Maka fadilahnya jim insya Allah pertemuan yang akan datang, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.